Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya Adil Baihaqi dengan NIM 230102006 dari Prodi Teknik Informatika, Fakultas Teknik dan Teknologi Kemaritiman Umrah. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait 3 algoritma yang belum sempat dibahas di kelas pada mata kuliah perancangan dan analisis algoritma. Dan oke, saya kecilin dulu. Oke. Dan algoritma yang dimaksud adalah dynamic programming, backtracking, dan Bruin search. Pertama, dynamic programming. Dynamic programming itu adalah salah satu metode pemecahan masalah dengan pemecahan masalah menjadi sub-sub masalah yang lebih kecil. Lalu menyimpan hasil sub masalah yang sudah dipecah tadi agar tidak dihitung ulang ke dalam sebuah array atau larik atau table. Nah, cara ini disebut dengan memoization, sehingga dapat mempercepat waktu eksekusi secara signifikan. Untuk notasi kompleksitas yang efisien, umumnya untuk algoritma ini ya, umumnya ON pangkat 2 atau ON. Lalu untuk cara eksekusinya adalah pertama, pecah masalah menjadi sub masalah yang lebih kecil. Lalu yang kedua, selesaikan sub masalah secara bottom up atau top down, atau dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah. Lalu simpan hasil sub masalah dalam tabel atau larik. Yang terakhir, gabungan solusi sub-sub masalah menjadi solusi optimal utama. Oke, di sini saya ada studi kasus. Misal nih, saya tinggal di apartemen lantai 5. Setiap hari saya naik tangga ke atas. Tapi terkadang saya naik satu anak tangga sekaligus. Tapi kadang juga saya juga naik langsung 2 anak tangga sekaligus. Mungkin muncul pertanyaan, ada berapa cara berbeda yang bisa saya lakukan untuk naik sampai ke lantai 5? Nah, saya menyadari bahwa untuk mencapai anak tangga tertentu, misal tangga kelima nih, saya bisa datang dari 2 posisi sebelumnya. Bisa dari tangga keempat lalu naik 1 langkah, atau dari tangga ketiga lalu naik 2 langkah sekaligus. Nah, di sini eh, kita bisa saya mendapatkan rumus, yaitu cara ke n sama dengan cara n kurang 1 tambah cara n kurang 2. Karena setiap solusi kecil dibutuhkan berulang kali. Seperti contoh tadi, cara naik ke tangga 3 digunakan lagi untuk menghitung tangga 4 dan 5. Maka ini sesuai dengan konsep dynamic programming yang menggunakan memoization tadi, yaitu menyimpan solusi masalah supaya tidak dihitung lagi berkali-kali. Oke, lalu yang kedua, backtracking. Nah, apa itu backtracking? Backtracking adalah salah satu algoritma atau metode pencarian solusi dengan mencoba semua kemungkinan solusi secara sistematis dan kembali mundur jika pilihan saat ini tidak mengarah ke solusi yang diinginkan. Algoritma ini sama seperti metode DFS atau Deep First Search, yaitu eksplorasi ruang solusi secara mendalam, deep. Nah, algoritma ini cocok banget untuk puzzle atau pencarian solusi yang valid. Cara kerjanya, pertama pilih opsi yang memungkinkan. Misal di contohnya ada problem 1. Nah, cek apakah opsi ini menuju solusi yang valid. Jika solusi valid, lanjutin ke langkah berikutnya. Jika solusi tidak valid atau menemui kebuntuan, kembali ke langkah sebelumnya dan coba opsi lain. Nah, di sini saya ada satu studi kasus, yaitu mencari semua kombinasi sarapan. Nah, masalahnya adalah suatu pagi saya pengen sarapan. Tapi sarapan ini saya pengen milih 2 jenis makanan berbeda dari 4 menu. Di sini menunya ada roti. Kok gini sih menunya? Salah. Anggaplah ini makanan gak sehat ya. Anggaplah roti, telur, pisang, dan susu. Lalu saya penasaran, ada beberapa cara kombinasi ada beberapa cara kombinasi menu sarapan yang bisa saya buka
bisa saya buat jika urutannya tidak penting. Nah, backtracking menurut saya cocok banget untuk melihat semua kemungkinan kombinasi tersebut. Oke, anggaplah 4 menu yang ada di gambar ini adalah roti, telur, pisang, dan susu. Karena em, kalau pagi kita makannya sarapan sehat ya. Nah, lalu untuk backtracking tadi strateginya adalah pertama, pilih satu item, lalu pilih item kedua berbeda dari yang pertama. Jika sudah memilih dua item, cetak kombinasinya, lalu mundur lagi dan mundur lagi. Nah, yang disebut dengan backtrack tadi, dan pilih item lain sebagai alternatif dari langkah sebelumnya. Nah, barulah di sini saya mendapatkan bahwa ada beberapa kombinasi dari 4 menu sarapan yang sehat. Ini nggak sehat ya, ini bukan untuk sarapan. Nah, jadi ada roti telur, roti pisang, roti susu. Nah, backtrack lagi, telur pisang, telur susu, backtrack lagi, pisang dan susu. Oke. Nah, jadi pendekatan backtracking di sini berguna kalau misalnya saya perlu menemukan semua kombinasi menu dengan cara mencoba satu persatu, lalu mundur setiap kali sudah selesai menemukan satu kombinasi agar saya bisa menemukan kemungkinan lain secara sistematis. Lalu yang tiga ada prune search atau pemangkasan, branch and bound. Di prune search ini adalah teknik optimasi pencarian dengan memangkas cabang pencarian yang jelas-jelas tidak menghasilkan solusi optimal, sehingga dapat mengurangi kompleksitas waktu secara signifikan. Nah, cara kerjanya, eksplorasi solusi potensial secara bertahap. Lalu yang kedua, hitung batas optimal atau bound dari solusi parsial. Jika batas optimal saat ini lebih buruk dibandingkan solusi terbaik yang ditemukan sejauh ini, maka hentikan pencarian tersebut atau hentikan eksplorasi cabang tersebut. Lalu, teruskan pencarian ke cabang lain yang berpotensi lebih baik. Nah, di sini saya ada contoh studi kasus ya, ada apa namanya, TSP. Oh, sorry. TSP, Traveling Salesman Problem. Misalnya ada 4 kota, 5. Ada 5 kota, ada kota A, kota B, C, D, dan seharusnya ini E, dan kota E. Lalu setiap masing-masing kota ini memiliki jaraknya. Jadi bisa kita cari dengan strategi pencarian untuk masalah ini dengan prune search. Yang pertama, jelajahi setiap jalur secara parsial, lalu hitung total jarak parsial, lalu bandingkan dengan solusi terbaik sementara atau bound, lalu hentikan eksplorasi. Jika solusi parsial, maksudnya solusi parsial ini misalnya kita mau ngantar paket, karena di sini studi kasusnya salesman, orang sales dia mau ngantar, dia mau masuk ke tujuan ke kota C misalnya. Apakah dia di C sudah sesuai dengan salah satu tujuan dia? Nah, maka dia lanjut. Kalau sudah sampai ke apa ya, sudah lewat dari kota yang dia inginkan, maka masuk ke poin 4 ini. Hentikan eksplorasi jika solusi parsial sudah lebih buruk, maksudnya sudah tidak sesuai dengan tujuan dia lagi dari solusi terbaik sementara. Maka bisa didapatkanlah jalur atau hasil yang dia inginkan. Seperti itu. Mungkin sekian penjelasan dari saya tentang 3 algoritma tadi yang belum sempat dijelaskan pada kelas. Mudah-mudahan dapat dipahami, dan apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.